Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang harapan. Harapan kamu yang akhirnya akan terwujud. Apa itu? Apakah selama ini masih ada harapan yang kamu belum terwujud? Pasti ada ya, semua orang pasti ada. Oke, semoga saat ini ataupun ke depan bisa akan terwujud kembali ya. Tapi ingat, Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Gemini, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat ambil 3 energi kamu di sini. Harapan kamu yang akan terakhir, yang akan terwujud ya, bukan berakhir mah. Oke, kita ambil satu lagi. Harapan kamu yang akhirnya akan terwujud. Apa itu? Oke, ada like, sign for meeting. Gemini, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu. Nah, kita akan lihat di sini ada sign for meeting. Oke. Di sini kamu terlihat ya, sangat mempesona ya. Kamu di sini terlihat punya gairah, semangat ya. Secara apa yang terlihat ya dalam diri kamu itu seperti itu. Dari wajah, dari penampilan kamu, terlihat kamu bahagia saat ini ya. Benar-benar bahagia. Karena apa ya? Mungkin kamu sudah merasakan waktu kamu time for set ya, dimana bahwa kamu sadar bahwa diri kamu itu butuh bahagia ya. Kamu sadar bahwa aku berhak untuk bahagia. Nah, itu. Disitulah kamu akhirnya menyadari mimpi-mimpi kamu yang sudah terlindungi di sini. Nah, itu akan dijaga dan akhirnya terwujud. Harapan-harapan kamu, protect your dream ya. Mimpi kamu dan harapan kamu yang mungkin sudah terlindungi oleh Tuhan dan akhirnya akan terlihat di sini. Buat Gemini, apakah itu mimpi kamu, harapan kamu, semua akan terlihat. Kamu sudah jelas sih, sudah melihat gambaran di mana bahwa wah, aku akan bisa berhasil nih, aku akan bisa sukses nih. Nah, itu. Jadi gambar di situ akan ada buat kamu. Tapi jika kamu sadar bahwa diri kamu sendiri yang menginginkannya gitu. Ya, kalau kayak terpaksa, nah itu akan 50-50 ya. Jadi ya udahlah, sepenuhnya kamu harus bisa merubah hidup kamu. Ya mungkin kamu sebelumnya uh, punya masalah ya dalam hidup, pasti ada ya. Apakah masalah itu sangat membuat kamu down atau membuat kamu kepikiran terus? Nah, di situ akhirnya kamu menyadari bahwa ya aku tidak perlu memikirkan hal-hal sepele seperti ini gitu loh. Secara kan aku juga yang akan merasa sakit. Secara aku juga akan buang-buang waktu dengan hal-hal yang beginian. Ya walaupun dia ya kalau kita bicara tentang cinta asmaranya kamu, walaupun kamu merasa dia orang yang mungkin tak penting ya, atau dia tidak pernah jujur sama kamu atau dia sering bohongi kamu, ya kamu bodoh amat gitu ya. Ya udahlah ngapain juga aku perhitungkan, aku pikirkan dia gitu ya. Nah, di situ kamu akhirnya menyadari kalau seandainya seseorang itu ya tidak bisa diajak apa ya, baik-baik ya udah gitu ya. Seperti itu. Disitulah kamu energi kamu saat ini di bottomnya kamu di mana kamu ingin hidup kamu itu lebih simpel, terlihat baik gitu ya. Walaupun di sini kamu butuh perjuangan untuk mendapatkan harapan-harapan yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, nah itu. Nah, kalau dilihat dari fine balance ya, memang hidup kamu di sini sebelumnya itu memang tidak seimbang ya, atau mungkin sering mengalami masalah, tapi kamu cepat menyelesaikannya karena kamu sendiri ya yang tahu ya, wah ini harus aku selesaikan nih masalahnya. Wah ini harus aku gini ini, gitu ini, gitu ya. Jadi itulah akhirnya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu secara kamu sudah sadar bahwa hal-hal yang tidak baik ya udah dibuang. Hal-hal yang baik ya dikumpulkan gitu ya. Oke. Nah, itu gambaran dari energi kamu. Jadi akhirnya hidup kamu bisa menjadi seimbang ya. Hidup kamu bisa menjadi eh,
apa ya, sangat bermanfaat saat ini. Kamu merasakan ada power yang kuat dalam diri kamu. Kamu merasakan bahwa hidup kamu itu sangat bermanfaat ke depannya ya, gitu. Jadi apapun nanti yang terjadi dalam hidup kamu, kamu lebih untuk eh ya untuk enggak terlalu dipikirkan lah ya gitu. Secara pasti semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan ada hikmahnya ya. Itu pasti ya. Selagi kamu bisa merasakan keberadaan Tuhan dalam hidup kamu, oke? Nah itu, karena hidup hidup ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi harus benar-benar kita bisa memanfaatkan, ya kita syukuri gitu ya. Nah di sini ada new beginning-nya kamu. Mm-mm. Di sini ya mungkin kamu dulunya ya pernah terpuruk ya dari segi finansial ataupun dulu kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang ataupun kamu yang pernah menikah ya. Itu bisa saja hubungan kamu sudah berakhir ataupun hubungan kamu sudah break atau putus ya, atau lagi lost contact gitu ya. Dan akhirnya kamu akan memulai hidup baru kamu. Ada new beginning di sini. Kenapa? Kamu sadar bahwa yang sudah saya katakan tadi ya sebelumnya bahwa ya udahlah apapun yang terlihat tidak masuk akal ya udah aku buang aja gitu loh. Secara itu juga akan membuang waktu kamu gitu. Akhirnya kamu mencoba, ya udah aku pengen mulai hidup aku yang baru saat ini gitu loh. Aku tidak mau lagi terkoneksi dengan masalah-masalah masa lalu gitu. Nah itu. Jadi di sini harapan kamu kayaknya memang terwujud ya, ada new beginning-nya kamu di sini. Dan harapan kamu juga akhirnya bisa seimbang hidup kamu. Secara kamu sendiri yang memperjuangkannya. Oke, nah itu ya. Itu yang terlihat di sini. Ada new beginning-nya kamu, di mana kamu akan merasa bahagia dengan hidup kamu saat ini. Walaupun kamu merasa sendiri, walaupun mungkin kamu belum mendapatkan seseorang, tapi kamu bahagia dengan diri kamu sendiri. Ya, kenapa? Ya, hidup hidup tanpa beban itu enak loh rasanya ya. Kadangkala ya ada seseorang yang mungkin pasangan kita, tapi dia jadi beban bagi hidup kita. Ya udah kamu tinggalkan ya. Jadi jangan terlalu kamu pikirkan. Tetapi jika dia mau berubah untuk kamu ya, ya setidaknya untuk diri dia sendiri gitu loh. Itu nggak apa-apa kamu berikan kesempatan gitu ya. Toh kita juga manusia ya, bisa memaafkan seseorang dan kita sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada seseorang apabila seseorang itu pengen merubah diri dia sendiri, tapi menuju ke yang lebih baik gitu. Oke? Itu ya yang terlihat di sini. Buat Gemini. Di sini ada like ya. Like di sini. Ada sebuah cahaya yang akan kamu terima nantinya. Ada sebuah harapan atau seseorang di sini yang memberikan sebuah kebahagiaan ya, di mana situasi yang kamu hadapi saat ini itu lebih lebih baik dari hari kemarin. Itu harapan kamu. Benar-benar harapan kamu yang mungkin akan terwujud. Di mana kehidupan kamu saat ini, nah inilah yang kamu inginkan. Begitu ya. Semoga itu akan terwujud ya. Semoga itu akan terlihat nyata nantinya. Secara ya syukurilah segala yang sudah kamu dapatkan, namanya cahaya, namanya sinar, namanya suatu harapan itu pasti akan bersinar ya, pasti akan disinari juga gitu loh. Secara harapan itu kita baik gitu loh. Harapan kita pasti ya, semua orang punya harapan dan harapan itu pasti yang baik-baik ya. Nggak ada harapan yang nggak baik ya. Nah itu aneh namanya ya. Oke. Buat Gemini, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu hadirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Gemini, kita akan shuffle kartunya. Apalagi di sini akan terbaca buat kamu ya. Apalagi di sini yang akan terbaca. Harapan kamu apalagi yang akan terwujud atau cerita kamu seperti apa lagi? Kita akan lihat di sini ya. Oke. Rasakan lebih dalam apa yang akan muncul energi kamu. Oke. Nah, di sini ada Queen of Pentacles.
Taurus, Virgo, Capri. Ada The Hermit, ada Cup ya, Virgo, Cancer versus Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer versus Scorpio. Oke. Ada The Moon, ada Pisces. Oke, elemen tanah lagi, Taurus, Virgo, Capri ya. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Kalau jika zodiak kamu tidak ada di sini ataupun dia tidak ada, tapi bacaan ini cocok buat kamu, itu namanya resonate ya. Itu bisa digunakan. Oke. Bisa ditonton sampai habis. Oke. Nah, di sini ada Queen of Pentacle. Kayaknya sih memang ya, eh, kamu itu terlihat seseorang yang memiliki semuanya sebenarnya ya. Ya kayak dari segi finansial atau karir, kamu memiliki semuanya. Secara atau kamu juga tidak akan kekurangan gitu ya. Tapi memang dulunya kamu merasa bahwa walaupun kamu memiliki semuanya, tapi masih ada hati kamu yang kosong. Kenapa? Ya tidak ada seseorang yang mengisinya gitu ya. Atau mungkin seseorang yang mengisi itu hanya memanfaatkan kamu dari segi cuannya kamu. Nah, di situ akhirnya kamu merasa kesepian, kamu merasa bahwa wah ternyata aku tidak pernah beruntung ya mendapatkan seseorang gitu ya. Nah, itu. Dan akhirnya bisa saja kamu menarik diri dari dia ataupun kamu mencari ketenangan diri ya. Karena di sini kamu merasa orang yang seperti itu tidak pantas ya buat kamu. Nah, akhirnya kamu mencoba untuk melepaskan dia. Dan akhirnya kamu mencoba untuk hidup dengan diri kamu sendiri. Dan akhirnya new beginning kamu di sini muncul ya. Oke. Itu gambaran di sini ya buat bottomnya kamu. Oke, nah kita lihat di sini ada The Hermit. Dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu, kamu mencari penerangan, kamu merenungi. Bisa saja kamu bermeditasi ataupun kamu mencari sebuah solusi ya. Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Apa yang harus aku cari ke depannya gitu ya. Secara ya, aku sudah memiliki semuanya. Aku sudah punya ya, walaupun mungkin kamu tidak terlalu kaya gitu ya, tapi kamu sudah berkecukupan. Nah, itu bisa dikatakan orang yang sudah mapan ya. Orang yang kaya itu dikatakan orang kaya itu apa ya? Orang yang tidak punya hutang. Oke, iya. Itu dinamakan orang kaya. Walaupun dia tidak punya apa-apa, walaupun dia tidak punya mobil, walaupun dia tidak punya rumah ya, tapi dia dikatakan orang kaya. Karena dia tidak punya hutang ya. Oke. Nah, itu. Ini di Hermit, saatnya kamu mencari penerangan, itu intermezzo ya. Saatnya kamu itu mencari jati diri kamu, apa sih yang harus aku lakukan, apa yang aku butuhkan saat ini gitu ya. Nah, itu. Ternyata yang kamu butuhkan itu adalah sebuah perasaan, cinta dari seseorang, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Di sini akan ada ya, seseorang yang akan memperjuangkan kamu di sini. Akan datang seseorang ya. Oke. Nah, itu bisa saja new beginning-nya kamu. Seseorang akan hadir dalam hidup kamu secara kalau dibilang sih sifatnya tulus ya. Karena di sini ada gambaran anak bayi ya. Kalau anak bayi itu pasti dia tulus ya, bersih-bersih. Tapi dikatakan bersih ya mungkin agak juga ya. Istilahnya itu hatinya itu suci murni gitu loh. Tulus memang dia memang inginkan bersama kamu itu karena ketulusan, memang karena cinta. Karena sesuatu hal, ya. Cinta, bukan sesuatu hal yang lain, ya. Bukan karena uang kamu. Nah, di sini kalau aku lihat sih, kamu berdealing dengan orang yang seumuran ya, kalau aku lihat. Dan kalau kayak aku lihat juga selevel sih dengan kamu ya, bisa saja itu sebagian dari kamu ya. Bisa saja ini akan terjadi dalam kamu itu bisa saja ini adalah harapan kamu di mana kamu di awal aku itu pengen ketemu dengan orang yang selevel ataupun sejiwa ataupun satu energi sama aku gitu loh. Mungkin selama ini kamu ketemu dengan orang yang mungkin kekanak-kanakan atau mungkin selama ini kamu ketemu mungkin dengan orang yang berbeda usia, berbeda keyakinan atau mungkin dia yang berjauhan dari kamu. Nah, kita ada background ya, suara anak ayam. Oke. Nah, itu. Jadi di sini akhirnya kamu berkeinginan ya, aku saat ini pengen ketemu itu dengan seseorang yang seumuran. Bagaimana gitu. Secara ya aku yakin dia pasti dewasa sama seperti aku. Karena selama ini kamu beranggapan ya namanya dulunya terhubung dengan anak-anak ya, sifatnya seperti anak-anak gitu ya maksudnya. Dan itu juga tidak bisa membuat hubungan menjadi baik gitu loh.
Justru mungkin, selama ini kamu yang memperjuangkan, yang dia yang hanya ingin bersenang-senang, itu makanya kamu pengen mencari yang seumuran agar perasaan kamu benar-benar bisa bersatu, satu energi dengan kamu gitu ya. Nah, itu gambaran di sini dari kamu. Karena juga capek ya berhubungan dengan orang yang usianya lebih tua. Nah, dia hanya selalu apa ya, mengajari kamu atau apa ya, mengatur-ngatur kamu. Nah, itu kamu yang nggak ingin seperti itu. Nah, kalau kamu terkoneksi dengan orang yang lebih muda dan dia hanya mencari kesenangan, nah itu salah gitu ya. Jadi itulah kamu akhirnya mencari, eee, penerangan, mencari sesuatu penjelasan ya, apa yang kamu butuhkan di sini. Oke, lanjut di sini ada Ace of Cup. Dan perasaan itu ternyata akhirnya sama ya, kamu dengan dia merasa mirror, ya. Kamu menyukai dia, dia juga menyukai kamu. Ada perasaan yang terbentuk di sini. Terbentuk dalam sebuah cup ya. Itu besar sekali perasaannya. Seakan-akan kamu dengan dia di sini akan berkomitmen nantinya ya. Selama karena apa? Selama ini itu yang dia bayangkan. Ya, bisa saja ini sebagian dari kamu, ini begininya kamu ini, ketemu dengan seseorang yang mungkin di masa lalu. Tapi di masa lalu itu mungkin tidak harus teman ya, maksudnya tidak harus mantan gitu loh. Bisa saja itu teman, bisa saja itu teman sekolah dulunya, teman masa kecil, atau teman kuliah ya, atau teman kerja dulunya. Nah, bisa saja di sini dia merindukan kamu. Dia ya memang kayak suka berfantasi sih dengan kamu. Dan disinilah dia akhirnya mencoba untuk berusaha, mencoba untuk memupuk rasa itu agar bisa tercipta, agar bisa berkembang gitu ya, agar bisa tumbuh cinta itu. Walaupun di sini sudah ada cinta, tapi dia ingin memupuknya dengan kamu. Kayaknya dia ingin memperjuangkan lagi dengan kamu. Kayaknya dia ingin bersama-sama dengan kamu. Disitulah harapan kamu yang mungkin akan terwujud ya. Dari apa suatu keinginan kamu yang mungkin sebagian yang belum terwujud, yang mudah-mudahan nanti terwujud ya. Harapan-harapan kamu. Nah, di sini buat Gemini semoga apa yang kamu harapkan atau impikan semoga akan terwujud ya. Walaupun memang butuh perjuangan, butuh waktu ya. Intinya sih akan ada hikmah dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Buat Gemini, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia ya dengan ini begininya kamu. Karena akan ada cahaya yang selalu menerangi kamu di sini. Oke? Semua itu akan terlihat dengan nyata. Bahwa kebahagiaan di depan itu akan selalu diberikan kepada kamu. Dan keajaiban-keajaiban akan datang kepada kamu. Secara jika kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kamu. Dan selalulah bersyukur untuk hidup ini. Oke? Sampai ketemu lagi, Gemini. Dadah.